Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu bersama Tujuh Bumi. Ini bisa dibilang apa ya? Salah satu senjata pamungkas, salah satu dari Kiai Imaduddin. Ini tulisan dia, judulnya Lora Ismail sudah paham metode nasab yang membatalkan Ba'alawi. Di tulisan ini bisa dibilang, wah, ya benar-benar bisa dibilang apa yang dia katakan itu memang sudah sesuai dengan penelitian dan dalil dan data gitu loh. Ini saya bacakan ya, tapi tidak semua gitu. Lora Ismail sudah paham metode nasab yang membatalkan Ba'alwi. Dalam tulisan terbarunya, Lora Ismail tidak menyinggung lagi hal-hal elementer tentang metode penetapan nasab. Setelah membaca tulisan saya, mungkin sekarang ia sudah memahami bahwa nasab Ubaid yang katanya anak Ahmad tidak bisa diisbat dengan ikrar, tidak bisa diisbat dengan syahadah dua orang saksi, tidak bisa diisbat dengan al-suhroh wal istifadoh, dan tidak bisa diisbat dengan kitab al-burqat al-musikot. Kenapa? Kan gitu. Kenapa tidak bisa diikrar dengan ikrar? Karena ikrar adalah metode penetapan nasab untuk seorang anak yang ayahnya masih hidup. Ingat, masih hidup. Kenapa tidak bisa diisbat dengan syahadat dua orang saksi? Karena ia digunakan untuk orang yang sekarang masih hidup pula. Ingat, masih hidup pula. Kenapa tidak bisa diisbat dengan al-suhroh wal istifadoh? Karena Ubaid tidak pernah suhroh di masa lalu sebagai anak Ahmad. Ingat, di masa lalu tidak ada catatan jika Ubaid itu anaknya Ahmad. Dan tidak ada kitab-kitab nasab yang menyatakan ia sebagai anak Ahmad. Jadi munculnya itu saat abad 9. Sebelumnya tidak ada. Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang mencatat namanya sebagai apapun. Ia fiktif. Para ahli fikih dan ahli nasab menyatakan metode al-suhroh bisa dilakukan selama tidak ada dalil yang membatalkan. Sedangkan Ubaid sebagai anak Ahmad telah dibatalkan oleh kitab Al-Sajarah Al-Mubarakah di abad ke-6. Jelas toh? Yaitu ketika kitab itu menyatakan bahwa anak Ahmad hanya 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Ubaid. Jelas gitu loh. Nasab Ubaid juga batal ketika diisbat dengan kitab-kitab yang jumlahnya ratusan hari ini. Karena referensi kitab-kitab yang menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad itu mentok pada abad ke-9. Kitab yang pertama menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad adalah kitab tasawuf yang bernama Al-Burqah Al-Musikoh. Sedangkan kitab nasab yang paling dekat mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad adalah kitab Tuhfat Al-Talib. Tetapi dua kitab ini bertentangan dengan kitab yang lebih tua, yaitu Al-Sajarah Al-Mubarakah. Jadi kitab ini abad 9, Al-Sajarah Al-Mubarakah itu abad ke-6. Gitu loh. Karena di kitab yang abad 6 tidak menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad, tidak ada. Sedangkan dalam kaidah ilmu nasab, sebuah kitab nasab yang bisa dijadikan rujukan jika mempunyai syarat tertentu. Salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab asal. Nah ini kan bertentangan gitu loh. Rupanya sekarang Ra Ismail sudah paham semua itu. Teori dan metode menetapkan nasab tidak bisa mengisbat nasab Ba'alwi. Secara ilmu nasab, benar-benar Ba'alwi bukan cucu Nabi. Secara DNA juga telah keluar hasilnya G, bukan J1. Kalau Nabi Muhammad kan J1. Gurunya kini benar-benar bukan cucu Nabi. Apakah setelah Ra Ismail memahami itu, ia taslim? Belum. Ia kini kembali ke awal lagi, mempermasalahkan kitab Al-Sajarah Al-Mubarakah lagi. Kata Ra Ismail, kitab Sajarah Al-Mubarakah tidak membatasi anak Ahmad hanya 3. Maka masih ada kesempatan Ubaid masuk sebagai anak Ahmad. Ternyata masih sekelas Ustadz Idrus Ramli dan Dek Wafi. Ya ini loh, udah jelas tulisannya anaknya 3 kok. Berusaha memasukkan satu lagi 4. Ini tidak saya bacakan semua karena ini panjang gitu loh. Kita sudah memahami para pendukung nasab palsu Ba'alwi yang hanya muter-muter, gocek sana, gocek ke sana kemari, namun tak tentu arah. Mereka tidak tahu gawang ada di mana. Kadang mengumpan bola ke gawang sendiri. Seperti seorang YouTuber yang menyalahkan saya karena saya hanya menyebut Muhammad
sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Muntakilah. Kata YouTuber itu, Kiai Imad salah ketika menyebut bahwa kitab Al-Muntakilah hanya menyebut Muhammad sebagai anak Ahmad bin Isa. Padahal dalam kitab itu disebut dua. Selain Muhammad, di sana disebut satu lagi. Dan yang satu lagi itu sesuai dengan Al-Sajarah Al-Mubarakah. Itu kan membantu saya dalam menguatkan bahwa berita kitab Al-Sajarah Al-Mubarakah itu benar-benar terkonfirmasi kitab lainnya. Ada lagi yang narasi pendukung Kiai Imad salah ketika mengatakan makam Ahmad bin Isa ada di Najaf. Yang di Najaf itu bukan makam Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Naqib, tetapi Ahmad bin Isa bin Zaid. Saya kan nggak pernah ngomong makam Ahmad bin Isa ada di Najaf. Yang ngomong itu orang lain. Lalu yang menyatakan adalah sahabat-sahabat saya. Jangan mengatakan itu pendapat saya, lalu menyalahkan saya. Lalu kami sama-sama membatalkan nasab Ba'alwi, tetapi sudut kajian kami berbeda. Kami saling mandiri, tidak ada koordinasi pendapat, tidak ada dirjennya, tidak ada bosnya, tidak ada. Semua murni mengkaji karena hati nurani dan tenaga. Semua murni mengkaji karena hati nurani dan ditenagai ilham Rabbani yang suci. Mereka, para pojok-pojok Nusantara itu, dan saya setiap hari menemukan pengetahuan baru tentang batalnya nasab Ba'alwi. Semakin dikaji, nasab Ba'alwi semakin terang benderang kepalsuannya, batalnya, dan sama sekali mereka memang tidak ada hubungan apa-apa dengan Nabi Muhammad SAW. Haram hukumnya mengakui mereka, kaum Ba'alwi, sebagai keturunan Nabi Muhammad. Penulis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tulisan ini banyak gitu loh, panjang. Jika kalian membaca ada di RMI NU Banten tuh ada. Tulisan ini sesungguhnya udah telak gitu loh, sudah telak. Mengalahkan semua argumen mereka tuh semua udah kalah dengan hanya tulisan ini sesungguhnya. Paling mereka yang muter-muter saja, udah itu saja. Berusaha mencari kelemahan tapi nggak ketemu-ketemu. Dengan mereka sampai sekarang tidak bisa menunjukkan bukti kesokahan nasabnya Pak Alwi, itu tidak bisa. Aneh kan?